Dan jalur prestasi itu sekarang sangat terbuka. Bukan hanya akademik, bukan hanya ranking 1 saja, tapi bisa apa saja. Seni budaya boleh, olahraga boleh. Alangkah baiknya jika ke depan bisa dikombin. Jadi siswa bisa masuk di situ ketika dia punya prestasi akademik yang lebih. Memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dari semua tingkatan, dari yang mampu, nggak mampu. Kerangka pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi sifatnya menyesuaikan. Tuntutan perubahan zaman saat ini seperti apa? Tidak sama dengan waktu kita masih pakai HP juga punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Ya pun. Halo pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun Anda berada, senang sekali saya Reni Agustina hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita Kupas Talk Show. Saat ini kita akan melangsungkan kegiatan Kupas Talk Show dengan Komisi 5 dan Komisi 5 DPRD Lampung dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Penerimaan siswa baru selalu menimbulkan masalah setiap tahun, baik melalui jalur prestasi maupun zonasi. Transparansi menjadi salah satu hal yang paling mendapat perhatian. Akibatnya, tidak sedikit siswa siluman yang diterima meski secara zonasi rumahnya jauh dari sekolah dan prestasi pun tidak ada. Mirisnya, ada juga orang tua yang akal-akalan menyiasati agar anaknya masuk melalui jalur tidak mampu. Oke, baik pemirsa, untuk itu sudah hadir 4 narasumber yang luar biasa yang pada saat ini sudah menemani saya. Langsung saja kita sapa, yaitu yang pertama, Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mikdar Ilyas MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Mikdar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Siap kita berdialog pada Siap, pagi hari ini? siap. Untuk selanjutnya, narasumber kita yang kedua yaitu anggota Komisi 5, Bapak Haji Suprapto SPSI MH. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Suprapto? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Luar biasa. Narasumber kita yang ketiga yaitu anggota Komisi 5, yaitu Ibu Dr. Anda Zauharoh SMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ya. Semangat. Dan narasumber kita yang keempat, tak kalah pentingnya, yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Tommy Efra Handarta SSTP MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat, selalu semangat ya. Bagaimana, sudah siap nih? Insya Allah siap. Soalnya materinya agak berat ini. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, mungkin langsung saja pertanyaan kepada Pak Sekdis nih. Kalau tadi saya sudah menyinggung nih ya dari narasi pembuka, penerimaan siswa baru selalu menuai masalah setiap tahun nih Pak. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak untuk masalah-masalah tersebut, khususnya penerimaan siswa baru tersebut? Baik, terima kasih. Jadi untuk definisi selalu menuai masalah, Iya. yang seperti apa sebenarnya yang harus saya tanyakan? Oke. Karena yang terjadi di Provinsi Lampung jauh jika dibandingkan dengan yang terjadi di provinsi lain. Sampai ada bakar-bakar sekolah, sampai ada demo kepada gubernurnya, sampai ada permintaan maaf dari gubernur kepada masyarakat. Kan Lampung nggak ada. Jadi kalau masalah itu masalah yang bagaimana? Ini hanya sepertinya tidak tercapainya keinginan banyak orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Itu saja sebenarnya sih masalah yang dibagi kami, yang kita sikapi seperti itu, tidak sampai kepada hal-hal yang bersifat massa gitu loh. Ini hanya ketidak tercapaian keinginan orang tua terhadap kelanjutan pendidikan putra-putrinya ke sekolah yang ingin mereka tuju, seperti itu. Oke. Jadi
Pak Tommy, dibandingkan dengan provinsi lain gitu ya? Iya, jauh. Di Provinsi Lampung jauh, bahkan sebenarnya tidak ada masalah Tidak gitu ada ya? masalah yang berarti. Tidak ada masalah yang berarti. Betul. Oke. Mungkin dari Pak Sekretaris Komisi 5, Pak Mikdar bisa menambahkan dari memberikan tanggapan dari jawaban Pak Tommy? Ya. Terima kasih. Jadi apa yang Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Pak Tommy sampaikan, kita melihat memang di Lampung ini relatif jauh lebih baik. Ya. Persoalan-persoalan yang muncul tidak sebanyak seperti yang kita dengar di daerah yang lain. Namun isu yang berkembang di masyarakat pasti ada, termasuk masuk di Komisi 5. Persoalan inilah yang perlu kita pelajari, kita tindak lanjuti supaya ke depannya tidak ada lagi isu-isu yang berkembang di masyarakat. Persoalan penerimaan siswa baru ini kan sudah jelas. Peraturannya, undang-undangnya, juknisnya jelas. Tinggal penerapan di lapangannya. Ini yang perlu diketatkan. Dibuat aturan-aturan yang ketat sehingga tidak ada celah bagi orang yang ingin berbuat kotor, bermain sehingga tidak menimbulkan isu-isu miring di masyarakat. Karena paling tidak gini, Adinda ya. Jadi kerjaan kami juga Komisi 5. Ketika ada isu yang berkembang yang kurang sedap, mau tidak mau kami kan ngundang pihak Dinas Pendidikan menindaklanjuti keluhan yang terjadi di masyarakat. Jadi sebenarnya ikuti aja ketentuan yang ada lah. Kalau ketentuan itu diikuti, insya Allah aman. Dan ini memang di Lampung kita lihat kondisinya seperti apa yang disampaikan Sekdis tadi. Walaupun dia ada riak-riak, memang tidak terlalu bermasalah, ya masih bisa diselesaikan. Puas tidak puas itu mengukurannya memang susah kita mengukurnya. Tapi kami berharap ke depan supaya peraturan itu kita jalankan aja. Ada kelemahan-kelemahan kita perbaiki. Ada persoalan di masyarakat yang memang benar ada buktinya, sampaikan kita Komisi 5. Fungsi kita sebagai pengawasan, kita tindak lanjuti. Dinas pasti mereka pasti menginginkan supaya keterbukaan ini terjadi kan. Karena ini kan kita nggak mau masyarakat dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kalau memang ada kelemahan kita perbaiki, ya. Saya rasa dinas pasti mau itu, ya kan? Nah, ini kan demi kebaikan Provinsi Lampung. Betul. Ya. Oke, masih untuk Pak Mikdar nih. Kalau kemarin sempat ada isu kan tentang yang menjadi sorotan masyarakat itu adalah jalur zonasi. Sebenarnya jalur zonasi seperti apa dan haruskah ke depannya jalur zonasi ini tetap dipertahankan atau bagaimana Pak menurut tanggapan dari Komisi 5? Jalur zonasi ini sebenarnya bagus, ya. Kenapa bagus? Memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dari semua tingkatan, dari yang mampu, nggak mampu, anak pejabat, bukan anak pejabat, bisa masuk di sekolahan yang mereka inginkan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun yang kita harapkan ke depan, karena yang berkembang di luar, wallahu alam kita sempat RDP sama Dinas Pendidikan. Konon katanya yang masuk di situ itu bukan orang yang memang asli di lingkungan sekolah itu. Tapi dari dinas sendiri juga kan mereka kan dasarnya ini kan jelas yang ada di KK. Ketentuannya. Nah, di KK ada nama anak itu, calon siswa itu. Nah, ketika persyarat administrasi ini terpenuhi, ya repot juga bagi sekolahan itu, bagi ini kan kalau sampai anak nggak diterima. Tapi harapan ke depan, jalur zonasi ini dengan persyaratan yang ada itu, kalau bisa bukan hanya KK yang dimunculkan, tapi lampirkan juga akte kelahirannya. Kalau akte kelahiran dilampirkan, otomatis muncul nama orang tuanya nanti. Sesuai nggak sama KK yang ada? Kalau di akte kelahiran nama orang tuanya kata Budi, tiba-tiba di KK itu nama orang tuanya Ali, berarti ini kan ada celah bagi kita untuk menelusuri benar nggak anak ini memang tinggal di situ, atau dia karena baru dititipkan karena mau penerimaan. Nah, ini yang sekarang ini yang selalu dikeluhkan, selalu muncul.
Tetapi sekarang ini kan kita sempat RDP sama dinas, ini kan tataran administrasi. Ketika administrasi itu memang sudah benar, ya mesti diapakan. Tetapi kalau nanti petunjuknya memang ada klausul-klausul yang lebih memperketat proses administrasi ini, penerimaan siswa ini yang melalui jalur zonasi ini, insya Allah ini semakin baik nanti, semakin baik. Jadi tidak ada celah bagi masyarakat untuk mempersoalkan. Keterbukaan sekarang sudah cukup terbuka. Semua orang bisa mengevaluasi. Tetapi secara administrasi, ini kan yang tahu kan panitia. Nah, ketika dia memang di situ nanti memang orang mengeluhkan ada kecurigaan, kan bisa dibuktikan dengan dasar-dasar administrasi yang memang udah disyaratkan untuk penerimaan melalui jalur zonasi. Oke, jadi kesimpulannya menurut Pak Mikdar untuk zonasi ini kalau bisa untuk apa persyaratan dokumennya ya lebih dilengkapi gitu, diperketat gitu ya. Supaya tidak ada celah permainan-permainan yang sekarang ini yang selalu kita dengar ada permainan, ada pemain. Ini kan kedengaran tapi buktinya kan kita susah untuk membuktikan. Tetapi kalau persyaratan sudah jelas, jadi hal-hal seperti itu tidak, insya Allah nggak muncul lagi gitu kan. Yang membuat repot dinas, ya kan, yang membuat juga repot dari Komisi 5 sebagai fungsi mitra kerja dinas dan juga sekolah yang bersangkutan. Tetapi kalau benar, saya yakin dari dinas pendidikan dan juga dari kita Komisi 5 juga nggak mungkin mau mendiamkan itu, ya kan? Tapi selama ini ada nggak pernah pengaduan dari masyarakat atau pernah melihat langsung kejadian gitu kan, seperti yang Bapak bilang tidak sesuai dengan zonasi atau seperti apa gitu? Isu yang berkembang di masyarakat yang kita dengar ada, tetapi kita minta pembuktian, buktinya nggak ada. Nah inilah makanya ketika nanti memang dasarnya kuat, petunjuk pelaksananya memang kuat, syarat-syaratnya kuat, ini kan enak kita. Kau melaporkan penyimpangan. Betul. Contoh kasusnya mana? Betul. Tinggal kita lihat. Ini laporan. Coba kita lihat secara administrasi yang disyaratkan ada nggak? Tapi kalau secara administrasi yang disyaratkan hanya melampirkan KK, ya susah kita. Di KK jelas masuk nama dia. Betul. Disyaratkan minimal 2 tahun. Ada, Anda katakan. Iya. Nah, tapi kalau benar nggak ini orang sana, ya mungkin itulah nanti mungkin insya Allah dari dinas akan mempelajari persoalan-persoalan yang ada supaya ke depan itu bisa lebih baik. Kita harap begitu. Kita Komisi 5 berharap supaya penerimaan ke depan itu persyaratannya itu semakin jelas, semakin transparan sehingga tidak ada persoalan lagi. Pusing juga nanti sekretaris ini kan. Jadi bolak-balik terus kan. Jadi bulan-bulanan terus kan. Ada pemberitaan itu ya. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Mikdar. Dan ini mungkin untuk Pak Suprapto. Nah Pak, kalau tadi sempat disinggung untuk transparansi ya, transparannya. Nah bagaimana sih dengan transparansi penerimaan siswa sejauh ini menurut Pak Suprapto? Ya, saya melihat sih di Lampung ini luar biasa. Tertib iya, kemudian transparan juga iya. Bukti tertib seperti yang disampaikan Pak Tommy tadi, di Lampung aman-aman aja, baik-baik saja. Kalau ada riak-riak seperti yang sampaikan Pak Mikdar, ya biasalah. Namanya sebuah aturan, kemudian dilaksanakan, itu nggak akan sempurna. Karena aturan yang buat manusia, yang laksanain masih manusia. Karena itu kalau ada 1-2 itu wajar. Tapi alhamdulillah, Lampung jauh lebih baik dari provinsi lain. Nah, transparansi ini memang saya melihat juga masih harus diperbaiki. Tapi secara umum kita bersyukur sekarang sudah real time. Semua orang bisa lihat. Misalnya nih, yang zonasi, bener enggak ini? Sesuai dengan ketentuan jaraknya 100 meter, bisa dilihat. Iya. Yang prestasi, bener enggak ini poinnya segini? Lalu yang pindahan tugas orang tuanya, bener enggak orang tuanya pindah tugas? Kan bisa lucu nih misalnya nih. Contoh misalnya, si A ini masuk, diterima, lalu orang tuanya ini tugas di institusi di Bandar Lampung misalnya. Memang kakaknya di Jakarta. Lalu dia buat surat tugas misalnya, loh. Kan tugasnya udah 5 tahun yang lalu misalnya gitu. Nah, lalu anaknya juga dilihat, sekolahnya kan kemarin sudah di SMP-nya sudah dekat dengan SMA. Pasti ini juga digugurkan. Dan ini ada
Artinya sudah sangat transparan. Tapi memang kalau kita ingin terus perbaikan, itu item-item di poin-poin yang harus disampaikan itu perlu ditambah. Misalnya si A, calon peserta didik ini jalur prestasi misalnya, itu poinnya dapat 100 misalnya. Nah 100 ini dari mana poin ini? Sehingga tidak ada kecurigaan, lah saya kan hafiz 3 juz nggak diterima, tapi teman saya yang hafiz 2 juz diterima. Nah mestinya kalau dicantumkan bahwa si A ini dapat 100 poinnya itu karena hafiz 4 juz, yang ini karena hafiz 3 juz, berarti di bawahnya. Nah sehingga nanti sangat transparan. Jadi ada story pendapatan poinnya itu disampaikan. Oke, jadi Begitu. penilaiannya itu juga disampaikan. Iya, gitu ya, Pak, dan ya? ini sudah sebenarnya, makanya sudah misalnya si A dapat poinnya 100, hanya poinnya 100 saja. Poinnya 50 begitu 50 tergeser. Iya, sudah. Orang tahu gitu. Jadi dia terima gitu, tapi akan lebih terbuka lagi, akan lebih menutup prasangka-prasangka kalau kemudian kenapa dia dapat poin 100 itu, oh dari ini loh gitu. Tertera di situ. Mungkin berkasnya ada, berkas manualnya, tapi berkas online-nya itu tidak kelihatan. Nah itu kalau ke depan bisa tambah itu panitia itu tinggal duduk manis, nggak akan ada orang protes. Jadi di breakdown lagi lah ya, penilaian itu dari mana saja gitu kan. Iya. Nah, dari angka 100 Iya. supaya juga masyarakat Iya. juga, Iya. ya itu benar kata Pak Prato untuk tidak berburuk sangka. Jadi bahasanya itu bahasa komputer yang di panitia itu diperlebar. Jadi kalau jawabnya itu bukan jawab dibatalkan atau ditolak gitu, ditolak karena begini gitu. Diterima karena begini misalnya gitu. Ini urusan poin tadi misalnya gitu. Oke, jadi ada keterangan di situ ya, Ya. diperjelas semua. Oke, terima kasih Pak Prapto. Dan ini mungkin untuk Bu Jauharo, menurut Ibu nih, sebenarnya mana sih Bu yang lebih baik? Sistem nilai seperti masa lalu nih, dulu kan kalau kita melalui nilai ya, tergantung nilai baru masuk ke sekolah mana, atau sistem yang diterapkan sekarang yaitu zonasi. Ya, sebenarnya dua sistem ini sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kalau sistem zonasi itu kan sebenarnya pemerintah menginginkan supaya anak-anak lebih dekat kepada sekolahnya sehingga lebih murah, tidak ada transportasi. Kemudian kalau sistem nilai, siswa yang berprestasi lebih bisa memilih sekolahnya di mana dia yang akan dituju. Saya kira semuanya baik, ada kelebihan dan ada kelemahan. Tetapi alangkah baiknya jika ke depan bisa combine antara prestasi akademik dengan zonasi. Jadi siswa bisa masuk di situ ketika dia punya prestasi akademik yang lebih. Nah ini mungkin ke depan bisa dipikirkan lebih jauh sehingga kombinasi dua ini bisa masuk gitu. Jadi dalam rangka untuk mengeliminir masalah itu tadi. Jadi kadang-kadang kan ada cemburu sosial ya dari anak-anak ini. Dia merasa prestasinya luar biasa, tetapi saya pengen ke situ nggak bisa masuk karena jauh berdekatan. Kenapa? Karena memang begini saya lihat, ini sebenarnya tidak terjadi pada semua sekolah ya. Ini kan terjadi pada sekolah-sekolah favorit. PPDB ini kadang-kadang kita mendengarnya riuh rendah semua sekolah, tetapi faktanya tidak sebenarnya. Hanya terjadi pada sekolah-sekolah yang memang favorit. Misalnya di Bandar Lampung ada SMA 2, ada SMA 9. Nah, ketika PPDB memang kedengarannya yang kita baca sampai di daerah, tetapi sebenarnya tidak ada. Justru di daerah ini yang miris juga sebenarnya. Ada masalah sedikit ya, kemarin ketika kita reses. Di situ ada muncul dari sekolah tersebut, Bu, kenapa ya? Coba sih dibatasi. Ketika akan ada penerimaan PPDB, karena kuotanya tidak tertampung di sekolah negeri tersebut, misalnya dia kuotanya 300, tetapi dia punya lokal hanya 200. Dia langsung bangun gedung baru, kelas baru gitu. Nah ini menjadi aspirasi reses kemarin yang kita baru saja reses ya, dan itu saya buat kesimpulan sebenarnya. Artinya ini menjadi masalah di daerah juga gitu kondisinya. Dan ini mungkin tidak terjadi di daerah-daerah perkotaan, tetapi di daerah itu terjadi, Pak. Ada. Jadi memang itulah mirisnya kita ya. Dalam kondisi yang seperti ini, anak-anak kita menjadi tidak bisa memilih kan gitu. Makanya saya katakan tadi, semua sistem itu ada kelebihan dan ada kelemahan tentunya. Oke.
Oke, terima kasih Bu Jaura. Mungkin untuk Pak Sekdis lagi, Pak Tommy. Untuk jalur donasi sering memaksa siswa sekolah di swasta dengan biaya yang tidak murah, terutama siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Nah, bagaimana tanggapan Pak Tommy? Bahwa banyak siswa mengenai jalur donasi ini dia tidak kebagian di jalur donasi dan terpaksa. Itu dia sekolah di sekolah swasta yang biayanya tidak murah, bisa dibilang begitu kan. Nah, terutama siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Nah, itu bagaimana sih tanggapannya dan mungkin solusinya? Jadi memang disparitas atau perbedaan antara mutu pendidikan itu kan memang ada nih. Iya. Untuk mengatasi hal tersebut kan butuh proses. Karena bagaimanapun juga kan anak-anak kita harus bersekolah. Sementara tidak ada pilihan. Nah, di satu sisi kan sekolah swasta kan ada bisnis di dalamnya. Iya kan? Nah, untuk itu kan mereka sebagai suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus juga memikirkan operasional mereka. Jadi memang untuk sampai ke tahap sana perlu penanganan yang bersama lah ini. Kita duduk bareng nih dengan Bapak Ibu yang mulia dari yang terhormat dari legislatif, bagaimana mendudukkan persepsi kita bahwa si anak yang karena faktor lokasinya tempat tinggalnya berada jauh dari sekolah yang diinginkannya sehingga harus masuk ke swasta yang memang biayanya lebih mahal, tentu itu jadi pertimbangan kita bersama bagaimana memang mencari jalan keluar itu. Memang solusinya harus ada proses. Bagaimana si anak tetap diterima di sekolah, tetapi memang biayanya yang harus menjadi pertimbangan kita. Bagaimanapun juga itu tidak mungkin ditutup sekolah seperti tetap berat, karena itu adalah sekolah pendidikan yang memang tujuannya untuk membantu pendidikan tapi diselenggarakan oleh masyarakat gitu loh. Memang butuh proses lah untuk sampai ke tahap itu. Tetap dipikirkan, tapi mungkin butuh solusi bersama ya. Iya, karena kan duduk tadi bersama. ini harus duduk bareng lah. Betul. Harus duduk bareng. Antara DPRD, Iya. terus juga pemerintah Betul. untuk memecahkan solusi tersebut Betul, ya. betul. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk Pak Sekretaris lagi nih, adakah solusi buat siswa yang rumahnya jauh nih Pak dari sekolah negeri? Karena keluhan mengenai ini sering terjadi setiap tahun. Sekretaris mana nih? Ini sekretaris mana nih? Sekretaris mana nih ditanya? Sekretaris Komisi 5, Pak Megda. Jadi begini, Adinda ya. Ini banyak persoalan. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan tadi, yang Ya. disampaikan Sekdes tadi, Sekretaris Dinas tadi, memang benar. Jadi dikeluhkan oleh SMSR swasta terhadap penerimaan zonasi ini, mereka kekurangan murid. Lantas yang kedua, ketika nggak tertampung di sekolah negeri, masuk di swasta biaya tinggi. Mungkin ini jalan keluar yang terbaik. Kan ada dana BOS. Nah, sekarang ke depan nanti kita dorong dari pemerintah pusat, provinsi, supaya apa? Supaya untuk swasta ini, dana BOS ini kita maksimalkan. Sekarang ini kan negeri swasta kan dapat. Kalau bisa persentase yang di swastanya itu lebih ditinggikan, supaya meringankan beban orang yang sekolah di swasta. Jadi ini mungkin salah satu apa ya, betul kata beliau ini tadi, ya ini memang mesti ada pembicaraan ya, yang bukan hanya di tingkat daerah tapi juga di tingkat pusat. Persentase bantuan terhadap siswa yang negeri sama swasta, yang swastanya itu dimaksimalkan, karena biaya sekolah swasta memang tinggi, karena mereka kan memang butuh hidup yang ini kan, yayasannya kan. Lantas selanjutnya persoalan yang tadi yang disampaikan, bagaimana terhadap calon siswa yang memang tempatnya jauh, sekolahan nggak ada, itu kan. Nah, ya memang tidak ada pilihan lain, pemerintah daerah mesti membangun sekolahan baru. Setelah diteliti, memang di situ tuh udah memungkinkan untuk didikan sekolah baru. Tapi ini kan suatu persoalan juga, ya kesiapan tanahnya, ya kan. Ini kan
Pemerintah daerah kan nggak ada anggaran untuk beli tanah kan. Ini kan mesti hibah. Nah ini juga masyarakat kita juga mesti tahu nih. Masyarakat Lampung mesti tahu. Nah kalau memang jumlah penduduknya sudah memungkinkan untuk menjadikan sekolahan, ada tanah yang dihibahkan, saya yakin gubernur pasti mau nih, usulkan aja ke dinas pendidikan kan, pasti mau. Dia apa namanya? Nah ini salah satu yang mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Namun ada hasil kunjungan ke lapangan. Ini yang perlu dinas pendidikan juga bagaimana membuat aturan main sehingga ini nggak terjadi. Itu ada di Lampung Utara, tepatnya di Sungai Selatan. Ada SMA negeri di Sungai Selatan itu. Penerimaan siswa kemarin, mereka itu kekurangan murid. Anehnya, ada sekolah SMA negeri sebelahnya, itu lebih jauh, itu diterima. Jadi yang harusnya kan dari kecamatan A, dia lewat kecamatan Sungai Selatan, ya kan? Udah itu dari Sungai Selatan nih nyebrang lagi ke kecamatan yang satunya. Jadi harusnya kan dari Sungai Selatan sendiri kan mesti diterima di sekolah nih itu kan. Udah itu yang dari SMA dari kecamatan sebelah yang nggak ada SMA, harusnya kan dia mesti diterima di sekolah negeri SMA Ketapang ini, Sungai Selatan ini. Kenapa? Jalur zonasi. Tetapi anehnya malahan masuk di SMA yang jauh, yang sudah melangkah sekolah negeri ini. Nah kalau jalur zonasi ini betul diterapkan, dia ini harusnya nggak diterima dong di situ. Betul. Terkecuali dia punya prestasi. Ini nyatanya begitu. Nah ini yang mesti mungkin dari dinas pendidikan ke depan coba dibuat bagaimana supaya apa? Supaya jangan sampai sekolah hanya sudah dibangun dengan biaya yang besar, ya. Dan memang masyarakatnya di sana memang ada, karena mungkin mutunya kurang, dia sekolahnya jauh. Tetapi kalau jalur zonasi ini memang diterapkan, dia nggak diterima di tempat yang itu. Karena memang di sinilah wilayahnya. Iya. Nah, mengenai persoalan mutu ini jadi pekerjaan kita bersama bagaimana supaya meningkatkan mutu sehingga sekolahan ini menjadi favorit juga. Iya. Tetapi aturan main zonasi ini memang ini mesti keras. Karena tujuan pemerintah membuat ini kan supaya apa? Supaya setiap sekolahan itu enggak sekolahan ini anak tolol semua yang di situ kan. Iya kan istilahnya yang di sana orang yang punya prestasi semua. Supaya kebagian semua. Ya kebagian semua. Jadi memang penerapan zonasi ini memang mesti keras. Supaya apa? Ini biasanya umumnya di daerah. Kalau di Kota Madya Lampung itu kita insya Allah nggak ketemu itu. Tetapi kalau di daerah kenyataannya gitu, makanya masih ada SMA negeri kekurangan murid. Iya. Contohnya kasusnya ada ini. Bisa dilihat di Sungai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Itu kepala sekolah nyampaikan kepada saya, kepala desa nyampaikan kepada saya bahwa kekurangan murid. Saya bilang ke sini kan banyak penduduk. Iya, tapi sekolahnya di sana. Kan ini kan jalur zonasi. Ya kenyataannya begitu. Nah ini contoh ya, kasusnya. Makasih. Nah, mungkin dari Pak Sekdis, Pak Tommy menanggapi kasus yang benar baru terjadi ya, penerimaan baru ya. Jadi, bagaimana itu? Mendudukkan persoalan pada persepsi kami. Ya. Yang pertama, untuk jalur zonasi itu hasil koordinasi dinas pendidikan dengan pemerintah kabupaten kota. Mereka yang merencanakan zonasi itu. Contoh, mungkin saja ini Bang Mikdar, Kecamatan Sungai Selatan itu terdiri dari beberapa SMA atau gabung dengan SMA yang lain. Kalau di kota ini saya masih ingat, Kecamatan Tanjung Karang Pusat itu muridnya, warganya, penduduknya bisa masuk SMA 2, SMA 1, SMA 10. Tergantung dia mau mana nih. Nah, kemungkinan ini berlaku yang sama di Sungai Selatan. Saya belum tahu, nanti kita coba cek nanti apakah SMA dimaksud tersebut berada di satu zonasi yang sama. Sehingga terserah kepada siswanya memilih yang mana untuk masuk SMA yang sekarang dikurangi minatnya dengan yang banyak peminatnya itu mungkin dalam zonasi yang sama. Jadi kita bebaskan kepada mereka untuk memilih yang mana. Tidak ada kecuali dengan sistem itu otomatis terkat sendiri, Pak. Yang transparan tadi kata Pak Prapto tadi, Pak. Apabila mereka keluar zonasi, cut sendiri. Nggak bisa. Jadi kalau masih bisa daftar lagi kan PPDB online nih. Hanya pada beberapa sekolah yang 2 sekolah kalau nggak salah yang tidak bisa karena nggak ada sinyal, mereka manual. Nah, tapi 98% itu hampir 90% itu semuanya dengan online.
online membatasi kalau dia di titik tadi bilang di kecamatan X yang bisa hanya masuk SMA ini terpotong dengan sendirinya. Maka nanti coba kita cermati bersama Bang Migdar, apakah siswa ini keluar zonasi atau masih dalam zonasi. Cuman memang saya juga pernah dengar ini, Mbak, mana mau anak saya masuk sekolah itu, saya tahu gurunya katanya. Nah, itu si orang tuanya nggak mau ke situ. Saya tahu katanya gitu kan. Saya tahu katanya gitu. Mending kamu ke sana. Nah, kalau memang dia secara zonasi diterima, ya kita tinggal kompetisi antar sekolah nih Bang Migdar. Bagaimana meningkatkan kualitas dan mutu pendidikannya itu loh. Jadi kalau secara online terkat sendiri, nggak boleh dia pindah zonasi. Kok bisa? Ya kita lihat. Tentu ini saya berpikir sendiri nih, karena contoh nih, warga negara penduduk di Tanjung Karang Pusat itu bisa daftar 3 SMA loh. SMA 2, SMA 9, SMA 2, SMA 1, SMA 10. Bisa memilih Di antara 3 SMA. di antara 3 itu karena memang zonasinya di situ. Iya. Dan zonasi untuk di kabupaten kota itu juga bukan kita yang putuskan. Itu permintaan kita dengan kabupaten kota. Mereka yang mengatur zonasi ini, ya kan mereka sudah memperhatikan, mencermati persebaran penduduk kan. Nah, kita ikut mereka gitu loh. Jadi bukan total punya kita untuk enggak. Kita minta Kacabdin berkoordinasi dengan kabupaten kota setempat menentukan zonasi mana SMA itu gitu. Nah, itu jadi penjelasan seperti itu. Bisa saja ini satu zonasi sebenarnya. Cuman si anak kata bapaknya itu aja lu kata gitu. Kan gua tahu teh muridnya buruk nih gua tahu gitu. Nah, itu penjelasan saya Bang Migdar. Seperti itu karena kita online sekarang ini. Oke, siap. Oke, mungkin ya itu ya dilihat dari zonasi. Oke Pak, mungkin dari antara kota dan kabupaten itu ada perbedaan nggak sih untuk jarak zonasinya? Misalnya kalau di kota berapa ini? Tentu ada. Boleh peta aja. Bagaimana kecilnya Bandar Lampung dibandingkan dengan Lampung Utara? Iya. Ya pasti ada zonasi bertambah dong. Kan di peta aja kelihatan tuh. Bagian Bandar Lampung tuh luasnya cuma berapa? 580 km persegi dibandingkan dengan Tulang Bawah, Lampung Selatan. Besar sekali, makanya menyempit gitu. Tetap saja makanya untuk kebijakan zonasi kita minta bantuan kepada Pemkab Kabupaten Kota untuk turut memberikan informasi persebaran penduduknya. Oke, itu juga yang mesti di masyarakat umum juga tahu ya, karena takutnya melihat perbandingan dengan kota antara kabupaten, ternyata kan ya itu ada perbedaan gitu. Dan begini juga Mbak, Iya. kalau jalur zonasi ini memang batasan wilayahnya dari satu SMA dengan satu SMA yang lain itu memang cukup luas, ini akan kejadian salah satu SMA nanti memang kekurangan murid. Maka mau tidak mau memang walaupun itu ranah kabupaten yang menentukan luasan jalur zonasi, kita berharap ada evaluasi juga, ada keterlibatan juga, karena ini kan sekolah menengah atas ini kan bawah provinsi kan, dari provinsi. Karena ini saya sampaikan lagi, ini kampung saya sih masalahnya, saya tahu persis. Kalau memang diterapkan dijadikan batasan itu memang jelas, dia nggak mungkin lewat dari SMA yang ada di Sungai Selatan. Dia pasti kehadang di situ. Tetapi kalau memang wilayah jalur zonasinya itu memang luasannya itu memang dia cakupannya luas, benar kata sekretariat tadi, akhirnya masyarakat ini ya memilih dia. Tetapi kalau dibatasin wilayah, kadang dia, ya kan? Karena ada di antaranya, saya tahu siswa itu jaraknya dari rumah dia, ke sekolahan yang favorit itu lebih kurang 15 kilo. 15 kilo. Sedangkan dia dari rumah dia ke sekolah SMA Negeri Sungai Selatan ini, Ketapang ini, paling 5 kilo. Nah, harusnya kehadang di sini kan? Iya. Ibaratnya kalau kita masang jaring, udah kejaring di sini. Tetapi kalau memang jalur zonasinya luas, tidak dibatasi begitu, masuk akal apa yang disampaikan Sekdis. Nah, inilah yang kita berharap ke depan ini supaya Dinas Pendidikan Provinsi ada kepanjangan tangannya terhadap pengaturan zonasi. Supaya jangan sampai nanti pemerintah daerah Provinsi Lampung udah besar-besar membangun biaya membangun sekolah, gurunya sudah dipenuhi, tapi muridnya nggak ada. Ini kan kasihan ini kan. Ya kasihan kita akhirnya keluar anggaran besar, tapi dampak kepada masyarakat, kepada pemerintah provinsinya nggak maksimal. Nah ini mungkin ini hasil temuan di lapangan nih seperti apa yang disampaikan
Bu Jaro kan ya. Yang penting. Oke, jadi mungkin juga dari sekolah itu tersebut bisa introspeksi gitu Pak. Karena kan kebanyakan sekarang siswanya sendiri memilih untuk sekolah yang menjadi favorit selama ini gitu. Oh iya. Jadi dari sekolah itu bisa lebih meningkatkan mutu pendidikannya atau sarana prasarananya seperti itu. Jadi menjadikan sekolah itu menjadi sekolah favorit gitu. Jadi yang kalau seandainya benar kata Pak Mikdar, kalau seandainya itu Zodansi lebih memilih ke situ karena di sini ada something mungkin ya Pak ya, kita nggak tahu kenapa. Nah mungkin ada PR untuk sekolahan itu juga ya. Benar nggak Pak? Betul, betul sekali. Dan itu sebenarnya PR dari kabupaten dan provinsi juga atau seperti apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana supaya sekolah itu menjadi sekolah favorit juga. Sehingga tidak ada kasus lagi menjadi yang kekurangan murid gitu bahasanya, sekolah yang kekurangan murid. Iya, seperti itu. Atau bagaimana Pak? Betul. Jadi untuk penyelenggaraan pendidikan itu yang jenjang menengah menjadi tanggung jawab dinas pendidikan. Tapi itu juga butuh peran serta dan keterlibatan aktif kepala sekolah. Kan sama nih perlakuan dengan seluruh SMA. Kenapa ada yang justru berhasil, justru yang ada yang kurang berhasil. Kita kasih modal yang sama, kita kasih informasi yang sama, ada yang aktif, ada yang biasa. Nah itu jadi seharusnya melihat fakta seperti ini, rekan-rekan kepala sekolah melihat seperti tadi Mbak bilang, introspeksi, ada apa nih? Nah, gitu ya, karena dinas nggak ada anak tiri anak emas, sama, tapi ada kepala sekolah yang berhasil, ada yang belum berhasil. Itu sama perlakuan dinas, karena itu tanggung jawab dinas. Apalagi mindset masyarakat itu susah untuk dirubah. Kalau sudah si A ini menjadi favorit, ya udah selamanya jadi favorit gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Oke, untuk Bu Zawahroh mungkin ya, dengan kondisi saat ini kira-kira Bu butuh nggak sih Bu penambahan untuk sekolah negeri? Ya perlu nggak perlu ya. Saya kira begini, seiring dengan bertambahnya penduduk ya pasti diperlukan tambahan sekolah negeri ya. Tetapi juga kan paling tidak begini yang harus dalam waktu singkat, bagaimana sekolah-sekolah tersebut berbenah lah paling tidak. Bagaimana mereka bisa melakukan perubahan, bagaimana bisa melayani dengan baik, misalnya good service, good performance, good governance, itu juga harus dibenahi. Saya kira pemerataan mutu pendidikan itu sangat penting. Jadi dalam waktu yang sangat singkat ini bagaimana kita bisa memberikan pemerataan dulu, kemudian dari sekolah sendiri kita motivasi supaya itu tadi melakukan perbaikan-perbaikan dirinya, sehingga anak-anak termotivasi juga untuk sekolah di situ. Kalau penambahan sekolah saya kira seiring dengan pertambahan penduduk saja, jadi belum tentu dalam waktu dekat akan bertambah kan gitu ya. Jadi yang paling penting sekarang bagaimana mutu pendidikan ini merata, itu yang paling penting. Saya kira itu. Paling penting adalah pemerataan Iya, itu ya, betul. mutu pendidikan. Mutu pendidikan ya. Sehingga semua sama, tidak ada lagi sekolah favorit-favorit. Iya, betul. Oke, untuk Pak Suprapto, kalau untuk SMK nih Pak, untuk SMK negeri khususnya ya, yang juga sekarang agak masih terbatas gitu, bisa menjadi solusi nggak Pak dari untuk siswa yang tidak masuk mungkin di SMA negeri bisa jadi masuk ke SMK negeri? Ya, baik. Sebelum ke sana mungkin saya juga urun rembuk lah soal zonasi. Jadi zonasi ini jangan dilihat kalau ibarat makhluk itu makhluk yang kurang baik gitu. Jadi dikesankan akibat zonasi kemudian memaksa orang peserta didik kita harus sekolah di swasta yang mahal misalnya. Di antaranya misalnya itu jangan ke situ. Menurut saya membacanya melihatnya malah zonasi ini kebijakan yang luar biasa, akomodatif, multiplier efeknya banyak, ekonomi kejangkau situ, harapannya murah tadi. Dan yang saya pernah ke Jepang, saya kebetulan ikut toko pendidikan, kemudian diantaranya di sana diterapkan itu. Tapi memang di sana standar pendidikannya relatif sudah sama. Nah karena itu sebenarnya zonasi ini adalah tantangan buat daerah. Pemerintah pusat diantaranya menentukan jalur zonasi itu agar ditangkap, dan saya yakin Pak Tommy CS ini, Pak Tommy dan jajaran ini sudah melakukan itu. Sekarang berproses agar pendidikan antara SMA 1, SMA 2-nya itu terus sama kualitasnya. Sehingga nanti tidak lagi
orang yang dekat seperti yang digambarkan Pak Mikdar itu kemudian pilih sekolah yang jauh karena nanti standarnya agak sama, kalau sedikit nggak apa-apa. Itu artinya zonasi itu tantangan kita harus berbenah ke sana. Iya. Lalu kemudian memaksa harus sekolah ke swasta, enggak. Kalau saya sebagai calon peserta didik kemudian saya jauh dari sekolah saya yang saya inginkan, saya pengen ke sekolah ke SMA 2 misalnya, saya jauh, saya siapkan diri dong dari kelas 1 ini, saya harus berprestasi. Dan jalur prestasi itu sekarang sangat terbuka. Bukan hanya akademik, bukan hanya ranking 1 saja, tapi bisa apa saja. Seni budaya boleh, olahraga boleh. Jadi ini luar biasa kebijakan menurut saya. Jadi kalau memang calon peserta didik itu kemudian smart, rumah saya jauh, dari awal sudah siapkan. Kedua itu. Ketiga, kalaupun harus ke sekolah swasta, banyak loh sekolah swasta yang bermutu. Ini contoh nih, yang pernah saya sampaikan ke Pak Tommy. Pak, di kampung saya di Pancawarna Mesudi sana, itu ada sekolah Muhammadiyah yang hidup mati. Gedungnya reyot, jumlahnya nggak banyak, tapi tahun ini kampung saya itu 3 siswanya terima Dunila. Jalur seleksi, bukan bidik misi. Dari sekolah itu, pinter-pinter. Jadi swasta pun nggak perlu dikhawatirkan. Gitu. Lalu kembali ke pertanyaan Mbak, bagaimana dengan adanya SMK? Bisa nggak menjadi solusi atas persoalan yang di SMA? Hemat saya tentu beda, karena secara umum itu SMA lulus itu harus melanjutkan jenjang pendidikannya. Tapi SMK dia sudah punya keterampilan, dia sudah bisa bekerja, tapi tidak harus bekerja. Sekarang anak-anak dari SMK sama banyak yang kuliah, dan contoh kasusnya anak saya diterima di ETERA dari SMA 2. Relatif nggak bodoh-bodoh amat. Tapi dia ngeluh, saya kalah Pak dengan teman saya yang dari SMK. Kenapa? Mereka sudah tahu betul tentang bagaimana cara ukur macam-macam. Jadi artinya apa? SMK juga nggak boleh direndahkan. Ketika dia punya kesempatan kuliah, ternyata jauh lebih bisa di arsitektur. Misalnya itu. Artinya apa? Meskipun tadi kalaupun nggak bisa berkesempatan kuliah, bisa langsung kerja, tapi kuliah pun juga bagus. Jadi SMK juga oke punya gitu. Tapi tentu bukan jadi persoalan untuk menutupi yang ada di SMA tadi gitu. Oke. Mungkin untuk bisa ke semua anggota dan juga Pak Sekretaris Komisi 5. Kalau untuk perubahan kurikulum selalu terjadi nih Pak setiap tahunnya. Bagaimana dengan kurikulum yang diterapkan pemerintah sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar? Menurut Pak Mikdar seperti apa itu tanggapannya? Kalau perubahan kurikulum memang itu hal yang sangat wajar ya. Dalam arti kata, ya tentunya pemerintah pusat itu kan akan melihat bagaimana kondisi kita saat ini. Kalau zaman dulu itu kan mata pelajaran itu biasa puluhan tahun itu nggak ganti-ganti itu. Nah, kalau sekarang kan mengikuti perkembangan kemajuan. Nah, seperti apa yang sekarang ini yang kita alami, seperti pembelajaran program Merdeka Belajar itu kan. Ya, kalau itu nggak dicetuskan oleh pemerintah pusat, susah juga kita menghadapi COVID yang barusan ini kan. Iya. Kalau mesti dituntut belajar, mesti kan, nah bisa kena semua orang. Malahan itu kan jadi petaka kan. Nah, dengan kondisi begitu, ini bagus. Lembaga bagus, lembaga pemerintah sudah memikirkan bagaimana yang pas pada kondisi waktunya. Jadi saya rasa itu salah satu prestasi. Tetapi cara itu perlu dievaluasi. Dengan kondisi sekarang udah normal, apakah itu masih bisa dipertahankan dan mutu semakin meningkat, atau perlu mungkin dikembalikan seperti yang semula, ya kan? Oke.
Mungkin dari Pak Suprapto mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Pertama begini, kurikulum itu kan frame tata kelola bagaimana proses belajar mengajar itu dilakukan, diterapkan. Tentu kerangkanya ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Anak-anak sekarang ini luar biasa. Saya sebagai orang tua misalnya, itu kalau diukur dengan kemampuan pengetahuan, kalah jauh. Semuanya kalah kita sama anak-anak SMA itu. Yang kita punya itu, kalau kita punya ini, dihargai anak kita itu karena kita bisa menjadi teladan. Itu satu itu. Nah, karena itu kembali ke kurikulum, itu tentu akan maju terus. Nah, kurikulum Merdeka ini yang saya lihat itu karena memang generasi sekarang ini itu pikirannya tuh dalam tanda kutip liar. Karena pemikiran yang begitu terbuka itu kemudian pemerintah memberikan kesempatan yang lebar itu. Jadi bisa jadi nanti meskipun sama-sama kelas 1 ada 10 kelas, itu yang sekarang ini boleh ujian matematika, hari jam yang sama boleh IPS, boleh apa saja sesuai dengan kondisi di masing-masing kelasnya, misalnya begitu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat-lihat begitu, kurikulum Merdeka itu juga tantangan buat pendidik, gurunya. Luar biasa. Kalau guru-gurunya nggak bisa mengikuti generasi sekarang, pasti muridnya aduh katanya. Guru saya kok begini. Anak sekarang itu betul-betul cerdas. Betul-betul cerdas. Karena itu kurikulum Merdeka itu bagian dari jawaban atas kecerdasan generasi sekarang. Nanti begitu generasi berikutnya mungkin stuck atau maju, ada perubahan lagi. Itulah gunanya kurikulum harus fleksibel dengan kondisi zamannya. Untuk Bu Juhara? Ya, saya kira sama ya. Jadi tidak ada kurikulum yang baku yang sesuai dengan semua perkembangan dan kondisi ya. Jadi harus selalu menyesuaikan tentunya. Apalagi sekarang kita baru saja lepas dari pandemi ya, walaupun mungkin masih ada lah ya, walaupun masih ada sedikit, tapi hari ini kita sudah nggak pakai masker. Ya, tapi memang itu baik sekali menurut saya, kurikulum Merdeka itu bila diterapkan dalam kondisi anak-anak yang sudah sedemikian canggih saat ini, ya cukup baik gitu untuk diterapkan. Jadi anak-anak bisa bebas, paling tidak punya imajinasi yang memang bisa ditampung lah di situ. Saya kira itu cukup baik untuk dikembangkan. Oke. Untuk Pak Sekdis, Pak Tommy nih, mungkin dalam penilaian Bapak nih, kurikulum atau sistem belajar seperti apa sih yang cocok diterapkan untuk anak? Apakah masih bisa diterapkan Merdeka Belajar ini, ataukah ada sesuatu yang memang lebih cocok setelah pasca pandemi ini? Untuk pelaksanaan kurikulum itu sendiri, Iya. itu tahapan pada sekarang ini murid itu sedang dalam tahapan kurikulum Merdeka Belajar ini kan masih belum merata semua, masih ada beberapa pilihan. Untuk kurikulum Merdeka Belajar itu pasti diterapkan pada program sekolah penggerak, itu sudah pasti. Tetapi memang tujuan adanya kurikulum itu kan untuk menyesuaikan, seperti disampaikan bapak-bapak dan ibu dari Komisi 5 tadi, menyesuaikan dengan keadaan. Saya masih ingat, mungkin kalau masih dulu CBSA kita dulu Bu ya. Nah itu kan sudah ada lagi tuh CBSA, nah itu kan menyesuaikan, jadi memperhatikan kondisi. Tentu kurikulum ini bukan hal yang baku seperti kata Bu Johara tadi, akan ada fleksibilitas. Apabila kurikulumnya dianggap kurang, tentu akan diperbaiki. Apabila kurikulum ini sudah mencapai titik yang baik, pasti akan disempurnakan. Itu tidak. Makanya prinsipnya kurikulum itu adalah kerangka pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi sifatnya menyesuaikan. Tuntutan perubahan zaman saat ini seperti apa? Tidak sama dengan waktu kita masih pakai HP aja nggak punya. Sekarang kan teknologi makin dekat dengan kita. Jadi kurikulum yang lama menyesuaikan. Nah, tinggal namanya saja hari ini menjadi Merdeka Belajar. Mungkin dalam 5 atau 6 tahun lagi berubah lagi jadi kurikulum apa lagi. Kemarin kurikulum 2013 itu. Jadi kurikulum itu bukan hal yang baku, tetapi sebuah konsep untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan zaman. Jadi saya tidak bisa katakan itu baik atau benar karena kan sedang berjalan. Iya.
kurikulum 2013 menjadi kurang baik pada saat didapatkan kondisi saat ini. Karena memang kurikulum 2013 itu mungkin ada beberapa kelemahan yang tidak sesuai dengan percepatan informasi saat ini. Tetapi 5 atau 6 tahun lagi, mungkin kurikulum ini juga sudah dipertanyakan untuk dievaluasi, gitu. Begitu, Mbak. Oke, siap. Untuk Pak Migdar, untuk melihat kondisi atau fenomena yang sedang marak nih di kalangan pelajar Lampung belakang ini adalah tawuran dan terlibat geng motor. Beberapa kasus yang atau isu-isu yang sedang terjadi ya. Nih, bagaimana sih Pak menanggapi sikap agar tidak semakin berkembang nih kejadian-kejadian atau kasus seperti itu? Iya, jadi tawuran ini kita lihat kalau 3-4 tahun yang lalu Lampung ini sih nggak ada. Nah sekarang ini mulai ada riak-riak. Iya. Untuk mengatur persoalan ini, sebenarnya memang hal ini nggak bisa diserahkan sepenuhnya pada sekolahan. Keterlibatan orang tua itu juga sangat dominan dalam rangka memberikan pembinaan, pendidikan terhadap etika, budaya yang ada di kita masing-masing. Sekolah memberikan pembelajaran-pembelajaran, pendidikan agama, moral, dan sebagainya. Tetapi enggak juga harus kita serahkan sepenuhnya anak kita itu, anak didik kita itu kepada sekolahan. Ada keterbatasan waktu. Betul. Berarti kita sebagai orang tua mesti juga ikut banyak membina. Ya. Dari segi agamanya, budayanya, etikanya, dan sebagainya. Dari hukumnya, ketika melakukan itu, nanti kena hukum, berhenti sekolah, dan sebagainya. Begitu juga masyarakat. Nah, ketika 3 hal ini dari sekolah hanya memberikan pelajaran yang benar, keluarga juga memberikan cara pendidikan yang benar kepada anaknya, masyarakat juga memberikan contoh yang baik, insya Allah budaya yang tawuran itu insya Allah nggak ada, terutama di Lampung. Karena di Lampung ini kan kekeluarganya kan tinggi, di sini PIL-nya tinggi. Betul. Ya kan. Nah yang penting sekarang ini bagaimana cara kita di sekolah itu juga kurang-kurang ngajarkan gurunya juga, walaupun dia bukan guru agama, ya selipan juga lah supaya kita berbudaya. Nah sudah itu di rumah kita sebagai orang tua, anak ini kan aset, anak ini hancur, keluarga kita hancur. Betul. Berarti orang tua punya peran penting di sini juga. Nah gitu juga masyarakat berikanlah contoh yang benar, pengajaran yang benar. Ketika 3 hal ini terlibat, insya Allah aman. Ini kan anak-anak ini atau tawurannya karena memang mungkin maaf nih ya, mungkin kita lalai. Nah, ke depan kita mesti sama-sama saling bahu-membahu, ya. Kalau untuk mungkin kedepannya perlu nggak sih Pak untuk pembentukan kurikulum, pembentukan akhlak supaya anak-anak tersebut mempunyai akhlak yang bagus dan agar tidak terjadi kasus-kasus seperti tawuran tersebut? Ya pendidikan agama itu kan akhlak. Oke. Kuatkan aja pendidikan agamanya, ya kan? Pancasila ada. Nah, tapi kalau memang hasil penelitian dari lembaga penelitian memang harus ada tambahan pendidikan mengenai tawuran, ya mesti diuji juga kan? Karena sebenarnya materi yang ada di sekolah itu udah cukup. Ada pendidikan Pancasilanya, ada agamanya kan, budayanya. Tinggal ini aja lah. Jadi kita sebagai guru ini adalah pengabdian. Amal ibadah, ngajarkan orang supaya orang itu berakhlak, orang pintar. Dicatat Allah ini amal ibadah. Orang tua punya kewajiban besar, aset dia. Gagal anaknya, penderitaan bagi orang tuanya kan. Nah gitu juga masyarakat. Supaya apa? Supaya kita bisa rukun. Nah kalau ini saya rasa kalau ini bisa dilakukan, nggak perlu ada tambahan mata pelajaran pembentukan akhlak itu. Toh memang udah ada ininya nanti. Pelajaran agama Islam udah masalah akhlak, ini akhlak lagi kan. Mungkin itu ya ini apa. Oke. Untuk mungkin Pak Suprapto bisa menambahkan. Kita patut bersyukur malah Lampung ini kan cenderung baik-baik saja. Jadi menurut saya sih nggak ada kerisauan tentang itu. Tapi kalau kita waspada bolehlah gitu. Karena itu sependapat yang disampaikan bahwa
tugas mengantarkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang baik itu bukan tugas di pendidikan formal saja, di sekolah saja. Malah tugas pertama, sekolah pertama itu kan di keluarga. Nah, selain itu juga di masyarakat tadi. Nah, karena itu sudah menjadi tanggung jawab semua pihak sebenarnya. Nah, alhamdulillah di Lampung ini masyarakatnya bagus-bagus, keluarganya juga pada tanggung jawab dan nyatanya kan baik-baik saja gitu. Nah, tapi kalau mau kemudian kita tambahkan ke lembaga pendidikan agar itu betul-betul terjaga tidak terjadi, saya punya contoh yang sekarang ini. Anak saya ini termasuk aktif. Jadi berangkat jam 6, pulang jam 9. Saya sampai kasihan. Jaga kesehatan, nak, jaga kesehatan. Cewek anak saya. Kalau sudah begitu, bagaimana dia mau nakal? Nggak ada waktu untuk nakal. Full sekolah, pulang sekolah les. Kalau nggak les kemudian punya ekstra, saya kalah bulu tangkis dengan anak saya yang cewek. Saya dulu pemain bulu tangkis, kalah sekarang. Jadi di sekolah anak saya mudah-mudahan nanti dia bangga. Di antaranya dia bisa gitar, dia bisa panjat tebing. Nah, jadi nyaris waktunya habis untuk kegiatan. Nah, karena itu kalau kemudian mau kita tambahkan beban itu ke sekolahan, ayo kita lengkapi fasilitas di sekolah-sekolah kita. Kan tadi jalur prestasi kan banyak. Ada yang olahraga, ada yang seni. Kalau nanti yang hobi gitar, ada saya bisa gitar. Kalau hobi gitar kemudian ada studio di situ, nggak perlu saya ngantarkan ke jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau panjat tebing itu ada di sekolahnya, nggak perlu saya ngantarkan ke Unila. Kalau bulu tangkis itu ada seperti ini di sekolahan, saya nggak perlu nyewain lapangan bulu tangkis di ABC. Ini Pak Sekdes, ini contoh. Jadi sebenarnya nggak perlu dirisaukan. Kalau memang kita sama-sama bareng-bareng, yuk kita kawal anak kita biar menjadi anggota masyarakat nantinya yang baik. Barangkali itu. Oke, dari Bu Zahara mungkin kasih. ada tambahan? Iya, jadi yang pertama anak-anak mendapatkan pendidikan kan di keluarga. Begitu dia lahir kan keluarga. Jadi memang bagaimana orang tua ini bisa maksimal memperhatikan anaknya. Nah, fenomena sekarang ini kan suami istri bekerja ya, kita lihat ya. Tetapi bagaimana kita, walaupun kita bekerja, tetapi tetap anak-anak tetap diperhatikan. Kan nggak mesti tatap muka sama kita terus, bisa lewat telepon dan lain sebagainya. Saya kira tetap harus diperhatikan. Jam-jam makan, jam-jam sholat, itu kalau saya terbiasa menelpon anak-anak. Bahkan bukan anak-anak ya, bapaknya juga paling nggak kan gitu. Harus kita perhatikan gitu loh. Jadi memang itulah fenomena di keluarga kita saat ini. Kemudian yang kedua, di sekolah, karena anak-anak itu kan lebih kurang 8 jam itu ada di sekolah. Ini yang pertama harus maksimalkan guru BK, menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seluruh guru-guru di sekolah itu bisa menjadi tauladan. Anak-anak ini kan butuh tauladan ya. Bagaimana dia bisa mencontoh orang tuanya, mencontoh guru di sekolah. Nah, kalau gurunya bahasanya sudah kasar kan nggak bisa dicontoh. Ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita juga. Bagaimana guru-guru ini cukup lebih lebih halus lah paling tidak untuk menghadapi anak-anaknya, anak muridnya. Kemudian masyarakat, ini kadang-kadang anak-anak ini juga di jam-jam keluar dari sekolah ya mereka. Nah, jadi ada juga perhatian, paling tidak masyarakat ada perannya lah memperhatikan anak-anak. Paling tidak dia bisa menginformasikan kepada pihak keamanan misalnya. Tuh anak-anak mau tawuran misalnya begitu. Jadi 3 pihak ini ya harus betul-betul kita maksimalkan. Tapi yang utama ya orang tua, karena lebih banyak kan tinggalnya di rumah. Jadi saya kira itu sehingga tawuran ataupun apa modelnya ya bisa dihindari. Tapi memang sekali lagi kita sebagai orang tua inilah yang harus memberikan perhatian lebih. Jadi jangan cuek terhadap anak itu. Sampai dia tidur harus kita perhatikan. Mulai dia bangun sampai dia tidur. Kalau saya terus terang nggak bisa tidur kalau anak saya belum pulang. Jadi anak-anak terbiasa jam 9 itu sudah di rumah. Karena sudah harus tidur kan gitu ya. Saya kira itu Mbak jawabannya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu. Dan sebelum mungkin kita closing, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Komisi 5, dipersilahkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan. Ada hadiahnya loh Bu gitu. Ada hadiahnya loh Bu. Ada Pak Sekdis kasih hadiah. Dari Pak Sekdes loh. Ayo.
Udah nanti disiapkan. Nanti disusulkan. Oke. Kemudian kabin pendidik anak SMA. Makasih. Kalau nggak ada yang bertanya juga kita nggak ada yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tadiku Ya pun. kepada Bapak Ibu dari Komisi 5 dan Pak Sekretaris menyampaikan bahwa selama ini Dinas Pendidikan sudah membuat formular yang tidak bertentangan dengan aturan di atas. Jadi di sini kami memohon untuk Komisi 5 untuk kita sama-sama mengawal aturan yang kedepannya nanti perbaikan sebagaimana disampaikan Bapak Ibu terkait dengan donasi Bapak, kemudian prestasi, jalur pindah tugas orang tua dan afirmasi. Jadi selama ini yang kita cek lapangan itu hanya yang jalur afirmasi Bapak Ibu. Sementara untuk jalur donasi, kemudian prestasi itu pun hanya berdasarkan sertifikat yang masuk. Kenapa? Kita berkeinginan sebenarnya dari Dinas Pendidikan untuk membuat aturan yang lebih rigid. Jadi misalnya zonasi, kita akan meminta sekolah untuk membentuk tim untuk melihat apakah anak-anak yang menyampaikan kartu keluarga pada saat mendaftar itu memang sudah sesuai bahwa mereka tinggal di kartu keluarga itu. Kemudian kita juga mau membentuk tim terkait dengan cek piagam ya, kebenaran piagam yang sudah disampaikan oleh calon peserta didik kita. Tetapi kita selalu bertentangan, Bapak Ibu. Manakala kita membuat aturan itu tidak sesuai dengan aturan yang di atas. Dalam hal ini Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tahun 2022. Nah, kalau memang kita sepakat, Komisi 5 dengan Dinas Pendidikan, kita sebenarnya ingin memunculkan bahasa-bahasa seperti itu, tapi kita akan bertentangan dengan ombudsman dan masyarakat. Usul untuk kita sama-sama mengawal aturan ini ke depannya untuk lebih baik lagi di dalam pelaksanaan penerimaan peserta di Provinsi Lampung khususnya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya Riki Bilal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siapa yang Pak Sekretaris? Oke, Pak Mikdar silakan untuk menjawab. Terima kasih ini pertanyaan yang sangat menarik dan kasus-kasus ini yang selalu dikeluhkan oleh ada di antara perwakilan masyarakat ya. Kita sangat sependapat dengan aturan yang rigid ya, yang jelas ini akan memperkecil persoalan-persoalan muncul ya. Ketika undang-undang peraturan yang di atas ketika pelaksanaannya itu melalui satu benturan, berarti ini kita mesti suarakan. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menyampaikan kepada kementerian, kami juga dari masing-masing fraksi akan menyampaikan kepada fraksi yang ada di DPR RI bahwa pelaksanaan peraturan yang ada yang kaitan dari pusat ini penerapan di lapangannya ini ada suatu persoalan yang muncul, kesulitan bagi dinas, bagi panitia untuk menguji seperti prestasi dimiliki, prestasi non akademik, bukan hanya sertifikatnya aja yang dites, yang dilihat, uji. Kalau memang dia punya olahraga renang, tes renangnya, benar nggak? Jangan sampai sertifikat bodong kan? Kalau memang dia bisa ngaji, tes ngajinya, benar nggak bisa ngaji ini? Jangan sampai sertifikat ngajinya ini juga nggak benar. Nah tapi karena memang aturannya nggak bisa masuk sampai ke sana, akhirnya kita kan hanya ngelihat di tataran berkas saja.
Nah inilah yang sekarang ini yang menjadi keluhan-keluhan, termasuk jalur zonasi. Nah, itu juga kalau bisa dilengkapi dengan persyaratan yang ketat, yang benar, bukan berarti mempersulit, tapi persyaratannya memang masuk akal dan kita bisa menelusuri, ya menguji persyaratan yang memang dimiliki. Kita sependapat, kita sama-sama kawal supaya persoalan ini tidak menjadi persoalan baru. Kesulitan bagi Dinas Pendidikan, kesulitan juga bagi Komisi 5 yang memang mitra kerja daripada Dinas Pendidikan. Oke, terima kasih Pak. Oke, sebelum closing mungkin kita dari seluruh narasumber memberikan closing statement jelas, singkat dan padat. Kepada Bu Zahroh dipersilakan. Ya, saya kira dalam pelaksanaan pendidikan ini kan sudah jelas ya. Ada aturan-aturan yang memang seperti Kemendikbud nomor 1 tahun itu tadi 2021. Kemudian ada turunannya, ada pergub, kemudian ada juga petunjuk teknis dari kepala dinas. Saya kira ini kalau semua kita pahami, kemudian apa yang menjadi aturan itu saya kira tidak ada masalah ya. Jadi makanya sekali lagi semua proses ini sudah dikawal mulai dari anak-anak masuk pendidikan sampai dengan ujian akhir, saya kira sudah jelas ada aturannya. Mari kita tingkatkan pemahaman kita tentunya terhadap aturan-aturan tersebut. Saya kira itu sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Saya kira itu. Makasih. Pak Suprapto? Ya, sama, asal kita semua tertib aturan, insya Allah nggak ada masalah. Karena itu aturan juga saya sependapat dengan apa yang disampaikan Ibu, harus rigid. Kalau kemudian ini belum rigid, kami-kami ini kan punya perwakilan di DPR RI. Nanti biar kami-kami yang menyampaikan. Misalnya soal zonasi, persyaratan KK, itu di peraturan menterinya hanya minimal satu tahun. KK yang diukur, sehingga ini formalitas. Sementara kalau membuat tim verifikasi seperti yang disampaikan Ibu tadi, ini tentu waktu, biaya dan macam-macam ini sangat tinggi. Nah, inilah yang harus didetailkan, mungkin bisa ditambah misalnya 1 tahun itu adalah tempat tinggal keluarga. Jadi bukan KTP-nya, bukan KK-nya, tapi memang keluarganya berdomisili. Begitu. Nah, kalau itu kemudian tertib aturan, insya Allah nggak ada masalah. Dan alhamdulillah memang sekarang kan kalaupun ada masalah sangat kecil. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan Ibu. Nanti kami yang di sini, Pak Midar punya fraksi Gerindra, kemudian Bu Jo punya fraksi PKB, saya punya fraksi PAN. Nanti kita sampaikan ke fraksi kami, yang kemudian nanti biar sampai ke Menteri biar cepat dikoreksi hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan kita. Lalu penting menurut saya kita semua sebagai orang tua, sebagai pejabat itu bisa menjadi teladan dalam segala hal. Termasuk misalnya kalau kita punya keinginan ingin menyekolahkan anak kita ke sekolah yang mungkin favorit, tapi kalau nggak masuk dengan aturan itu ya kita tahan. Tapi kalau kita kemudian memaksakan diri, ya itu omong kosong. Karena itu misalnya kalau pengen ya anak kita genjot dari awal, kita siapkan jalurnya ini, oh ayo kamu harus bisa begini kalau mau masuk, kalau enggak bisa. Nah, kalau kemudian kita semua bisa memberi teladan dari hal yang kecil, insya Allah dunia pendidikan kita makin jaya. Terima kasih. Amin. Oke, selanjutnya Pak Mikdar. Iya, serasa nambahkan aja ini udah lengkap ya. Jadi yang penting peraturan yang ada kita sama-sama pelajari apa yang memang perlu kita perbaiki. Yang perlu kita perbaiki tentunya kita perbaiki melalui jalur kita masing-masing. Sehingga akan muncul nanti peraturan-peraturan petunjuk sehingga mempersulit bagi siapapun yang akan membuat akal-akalan, ya kan? Karena kelemahan peraturan itu setelah diterapkan. Nah, ketika dia ada persoalan, betul kita mesti perbaiki. Nah, ketika nanti sudah diperbaiki, ketika ada penerimaan, ikuti aja ketentuan yang ada. Ketentuan yang ada. Ketika ini kita ikuti ketentuan yang ada sesuai dengan aturan main yang ada, insya Allah persoalan-persoalan mengenai penerimaan siswa baru di Provinsi Lampung ini, insya Allah tidak ada persoalan ya. Apalagi ini Pak Kadis, Pak Sekdis ini orang-orang yang memang orang-orang yang disiplin, yang keras, ya kan, yang keras, yang lurus.
Jadi kalau memang nanti ketentuan sudah bagus, masih juga ciri celah, saya rasa tinggal nunggu waktu aja kan dapat hukuman kan. Jadi ya kita jalankan aja lah, ikuti ketentuannya ada. Kalaupun ada kelemahan, kita sama-sama melalui jalur kita masing-masing untuk memperbaiki kelemahan itu. Dan ini ketika ini kita terapkan, insya Allah apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat tidak akan terjadi ya. Mungkin itu. Oke, Pak Tommy. Baik, jadi prinsipnya terhadap penyelenggaraan pendidikan, saya juga menghimbau kepada diri sendiri nih Bang. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan literasi kita agar paham betul tentang regulasi dan ketentuan kaitan dengan pendidikan. Contoh, bagaimana pengadaan pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi nggak cuma ngomong, kita harus sebelum kita paham betul masalah pendidikan, kita baca dulu deh semua regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan, sehingga sebenarnya sudah ada ketentuan yang mengatur tentang apapun itu kaitan dengan pendidikan. Jadi sama-sama saya juga menasihati diri sendiri untuk kita tingkatkan literasi kita kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, apapun itu, regulasinya, undang-undangnya. Kemudian juga mohon dukungan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah semata, tapi ada peran keluarga dan masyarakat di dalamnya. Jadi tidak bisa diserahkan kepada sekolah ataupun sekolah menyerahkan kepada keluarga, tapi sama-sama sebagai Tritunggal Pendidikan, Tripusat Pendidikan, kita sama-sama membangun ekosistem pendidikan untuk terciptanya generasi emas kita akan datang. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tak terasa sudah 60 menit kita berdiskusi. Lebih dari 60 menit ya. Karena waktu kita juga terbatas, dan semoga dialog kita memberikan informasi dan juga ilmu untuk masyarakat luas. Dan kita akan berjumpa lagi di talk show selanjutnya. Saya Reni Agustina mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.